selamat pagi buat Bapak Ibu dimanapun kita berada. Saya Kinan percaya bahwa kalau kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan kembali sharing tentang firman Tuhan dengan tema hati-hati jatuh. Kita mau sama-sama buka ayat Alkitab kita di dalam Obadya 1 ayat 15. Obadya 1 ayat 15 saya akan bacakan. Di sana dikatakan seperti ini. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Kalau misalnya kita perhatikan, kitab Obadya ini merupakan sebuah kitab yang paling terpendek dalam perjanjian lama, dan kitab yang terpendek ketiga dari keseluruhan Alkitab, di mana dia berisikan 1 pasal dan 21 ayat. Tetapi meskipun kitab ini begitu singkat, tetapi mengandung makna yang sangat berarti. Di mana di sana ada sebuah peringatan, di mana di sana ada peringatan tidak hanya kepada bangsa Edom saja, tetapi kepada semua bangsa, lalu ada pemulihan yang akan dilakukan oleh Tuhan. Nah, kalau misalnya kita baca, ini adalah sebuah kitab di mana Obadya menceritakan tentang kehancuran bangsa Edom pada saat itu. Dan Nabi Obadya seperti yang kita ketahui bahwa Nabi ini adalah satu-satunya Nabi yang diutus di perjanjian lama untuk ke Edom. Nah, Edom itu bukan di Israel ya, tetapi Edom itu berada di Seir. Nah, Edom ini merupakan keturunan dari Esau sendiri. Nah, kalau misalnya kita baca keseluruhan dari kitab Obadya ini, kita menemukan di sana betapa diberkatinya kota Edom ini. Tetapi akibat perbuatan mereka sendiri, Tuhan akhirnya membuat bangsa Edom ini menjadi hancur. Kita mau lihat bersama ada 2 hal yang membuat bangsa Edom jatuh. Yang pertama, kesombongan. Kalau misalnya kita sama-sama baca di dalam ayat 2 sampai yang ketiga, saya akan bacakan. Di sana dikatakan, sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memberdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ini sebuah perkataan yang sangat sombong yang keluar dari mulut bangsa Edom pada saat itu. Kalau misalnya kita lihat di sana, dari letak strategis saja, mereka ini berada di dataran tinggi. Mereka merasa bahwa tidak ada bangsa lain yang berani melawan mereka. Karena ketika musuh datang menyerang mereka, mereka bisa melihat dari tempat yang tinggi. Sehingga mereka mengatakan bahwa siapa yang sanggup menurunkan aku di bumi. Ini adalah sebuah perkataan yang membuat Tuhan marah atas kesombongan bangsa ini. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menghancurkan bangsa ini akibat kesombongannya. Itu yang pertama. Hal yang membuat bangsa Edom jatuh yang pertama karena kesombongannya. Yang kedua, perilaku yang jahat. Kita mau sama-sama baca dalam ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan seperti ini. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Banyak orang yang tidak sadar bahwa karena perilaku yang jahat, maka dia bisa mengalami kejatuhan, kegagalan. Ketika orang Babel pada saat itu menawan orang Israel, di mana Israel ini dikatakan bahwa ia adalah saudara sebangsa daripada Edom. Dan kita ketahui bersama bahwa pada saat itu Israel sedang ditawan oleh Babel, di mana mereka semuanya diangkut masuk ke dalam pembuangan. Seharusnya orang Edom sebagai saudara sebangsa mereka menolong bangsa Israel. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah masuk ke dalam kerajaan Israel dan mengambil semua barang-barang yang ada di sana. Mereka melakukan penjarahan, bahkan mereka juga melakukan penawanan kepada orang-orang yang masih tertinggal di situ. Dan di sini Tuhan menjadi sangat marah. Dan Tuhan memerintahkan kepada seluruh bangsa untuk menghancurkan bangsa Edom. Kita melihat di sini ada 2 hal yang membuat Edom ini hancur. Yang pertama karena kesombongan dan yang kedua karena perbuatan mereka yang jahat. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari ayat pertama sampai 14, ini adalah sebuah perintah atau peringatan terhadap kehancuran yang akan menimpa bangsa Edom. Dan kalau misalnya kita perhatikan langsung di ayat 15, dari bangsa Edom Tuhan tiba-tiba beralih kepada semua bangsa. Apa yang Tuhan mau katakan? Tuhan mau mengatakan seperti ini kepada kita semua, bahwa penghukuman yang dialami oleh bangsa Edom
tidak berhenti kepada bangsa Edom saja, tetapi akan dialami oleh semua bangsa ketika mereka melakukan hal yang sama yang melukai hati Tuhan. Tuhan memperingatkan kepada kita bahwa berhati-hatilah dalam setiap tingkah laku yang kita lakukan setiap hari. Kalau misalnya bangsa Edom mengalami kehancuran, hal yang sama akan kita alami. Maka daripada itu Tuhan memerintahkan kita untuk berhati-hati dalam seluruh kehidupan kita. Dalam kitab Obadya ini kita melihat ada sistem Tuhan yang begitu teratur. Dari ayat pertama sampai 14 di mana Tuhan memperlihatkan sebuah contoh kehancuran sebuah bangsa yang sombong di mata Tuhan. Sebuah bangsa yang berperilaku di mata Tuhan, berperilaku jahat di mata Tuhan. Mereka mengalami kehancuran. Lalu di ayat 15 Tuhan memberikan sebuah peringatan kepada semua bangsa-bangsa yang melakukan penghukuman kepada bangsa Edom. Bahwa penghukuman itu tidak hanya berlaku bagi bangsa Edom saja, tetapi semua bangsa juga akan mengalaminya. Lalu kita lanjut ke ayat 16 sampai ayat 21. Di sana kita bisa melihat bahwa ketika ada pemulihan, ketika ada pertobatan, maka pemulihan pun akan terjadi. Maka daripada itu pada saat ini saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan tidak menjadi sia-sia. Tuhan memerintahkan kita untuk berhati-hati dalam segala sesuatu. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengajar kita untuk tetap bertindak dengan hati-hati. Jangan sampai kita terjatuh dan mengalami penghukuman seperti yang Tuhan katakan. Demikianlah sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta. Kami